Oke guys, inilah terbang Lanut Lapangan Udara Wiryadinata, Komplek TNI Angkatan Udara yang bermarkas di Kota Tasikmalaya. Oke, perempatan sana Jalan Lingkar Utara, yang di sini Jalan Lingkar Selatan. Bentar lagi kita akan ke Kampung Siluman. Mencekam saat jiwa tenggelam, cerita hidup ini penuh dengan misteri. Hitam menjadi putih, putih menjadi hitam, saat dimana hati tertutup dengan luka. Dengarkanlah cerita dalam jiwa, semakin keras terdengar, menyayat hati ini, takkan pernah bernoda jiwa-jiwa yang suci, saat dimana hati tertutup dengan luka. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terburuk, tak ada yang terindah. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terburuk, tak ada yang terindah. Lukaku, luka mereka yang telah lama terpurukkan, menjadi debu-debu dan tetes air mata bagai hujan. Yuk, tungguin ya sekarang ya. Tadi ya, Papa sisi itu udah terjauh. Yuk, Papa sisi. Aku beloknya.
Saranjana, 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 Kahalang hawas. Oke guys, kita sudah berada di SDN Cileman. Jalan Sule, Setia Negara, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Ciberem. Sule, Siluman. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes-goes akhir tahun 2023. Bentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap sehat-sehat selalu dan sukses di tahun 2024 nanti pemirsa. Amin. Dan juga Palestina berhasil mengusir Israel dan terbebas dari penjajahan Zionis. Amin. Mamang dengar nih perkembangan perang antara Palestina dan Israel ya. Palestina berjuang dengan gagah berani menghadapi tentara IDF Israel yang rempong dan cicak. Oke guys mania, saya sebagai bangsa Indonesia mendoakan semoga penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke guys mania, mamang istirahat di salah satu sekolah SD Negeri 1 Siluman. Waduh, ini adalah salah satu sekolah yang ada di Kampung Siluman. Waduh, ternyata di Tasikmalaya ada ya Kampung Siluman. Dan ini merupakan salah satu kampung yang menggunakan nama gaib. Waduh, nama makhluk halus yang bernama Siluman. Waduh, yang ada di kota Tasikmalaya. Apakah mamang sudah berada di kota gaib ataukah ini kota nyata atau kampung nyata ya? Jangan-jangan mamang berada di kampung gaib pemirsa. Waduh, ternyata ini adalah kampung yang benar-benar nyata pemirsa, tercatat dalam administrasi pemerintahan kota Tasikmalaya. Kampung Siluman ini berada di Jalan Sule Setia Negara, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Ciberem, kota Tasikmalaya. Kalau kalian pingin ke sini ya, kalian patokannya ada di Gerbang Lanuturia Dinata. Ambil arah Jalan Lingkar Selatan, lalu di sana ada Polsek Ciberem. Tidak jauh dari Polsek Ciberem ada jalan yang bernama Sule Setia Negara ya, bukan Sule Sutisna, tapi Sule Setia Negara. Itu belok kanan pemirsa. Nah, di Jalan Sule Setia Negara ini kalian akan melewati SD Negeri Siluman. Waduh, dimana di situ ada Kampung Siluman. Jadi Kampung Siluman ini kampung nyata pemirsa, bukan kota gaib, bukan kampung gaib mirip Saranjana atau Wentira. Tapi ini benar-benar nyata ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kampung ini dinamakan Kampung Siluman? Apakah tidak ada nama lain ya? Nah, ternyata kampung ini dinamakan Kampung Siluman karena ada sejarahnya pemirsa, karena ada asal usulnya. Nah, bagi kalian yang penasaran, termasuk mamang juga penasaran, kita akan membahas kampung ini kenapa disebut Kampung Siluman. Sambil istirahat di depan SDN 1 Siluman, mamang sambil akan bernarasi asal usul Kampung Siluman di kota Tasikmalaya. Oke guys mania, berbicara tentang nama sekolah, di Tasikmalaya Jawa Barat ada sekolah dasar dengan nama yang terbilang unik, nyeleneh dan aneh. Bahkan cenderung menakutkan. Waduh, bagaimana tidak, SD negeri yang bertempat di Kecamatan Ciberem, Kabupaten Tasikmalaya ini bernama SDN Siluman. Mamang istirahat di SDN 1 Siluman.
Bagi setiap orang yang mendengar nama siluman pasti akan mendapatkan kesan yang menyeramkan. Yang terbayang setiap mendengar nama itu adalah sosok makhluk yang menakutkan dan biasanya akan menyerupai makhluk jadi-jadian, ya mirip Dracula, Valak, ya atau genderuwo atau mungkin Susan, maaf ya. Aduh. Dan yang terpikirkan oleh Mamang, mungkinkah di SD ini seluruhnya adalah khusus sekolah dasar untuk siluman, bukan untuk manusia? Waduh, ternyata SD ini khusus untuk semua umat manusia, ya. Hanya namanya saja yang menggunakan nama yang kedengarannya menyeramkan, siluman. Yang menjadi kekhawatiran Mamang kalau menggunakan nama siluman, kira-kira murid-murid yang sekolah di sini, ya termasuk anak-anak, apakah mereka takut karena ini sekolahnya bernama sekolah siluman? Kalau Mamang sendiri kalau mendengar kata siluman waktu kecil, ya wah pasti tunggang langgang, boro-boro mau masuk ke sekolah SD ini. Karena kalau SD ini bernama siluman, jangan-jangan gurunya pun berasal dari negeri gaib. Waduh. Dilansir dari ainewsjabar.com. Namun tidak demikian dengan murid-murid SDN Siluman ini. Mereka masih bisa tetap ceria, belajar dan bermain bersama tanpa harus dibayang-bayangi dengan sosok menakutkan seperti di film-film horor kebanyakan. SDN Siluman ini memiliki murid sekitar 500 orang. Waduh, tempatnya berada di tepi sungai yang melintas tepat di depan bangunan sekolah. Dapat 4 sekolah dasar yang menggunakan nama siluman. Keempatnya adalah SDN 1 Siluman yang Mamang duduk di sini, SDN 2 Siluman, SDN 3 Siluman, dan SDN 4 Siluman. Awalnya keempat SD negeri Siluman ini berada di Kampung Siluman, Desa Setiaratu, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Waktu itu masih di bawah pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, belum ada kota Tasikmalaya. Namun dalam perkembangannya terjadi pemekaran Desa Setiaratu ketika berpindah kelola menjadi pemerintah kota Tasikmalaya, yang kemudian dipecah menjadi 3 kelurahan Setiaratu, yaitu Kelurahan Setiaratu, Kelurahan Setiajaya, dan Kelurahan Setianegara. Ketiga kelurahan baru itu pun kini termasuk ke dalam wilayah kota Tasikmalaya. Ternyata persoalan nama sekolah dasar atau kampung yang berdasarkan nama siluman ini, persoalan nama nyatanya juga tak berpengaruh terhadap akreditasi sekolah, prestasi siswa, prestasi sekolah, ya, dan yang mencetak sumber daya manusia. Ternyata menurut Kepala Sekolah SDN 2 Siluman yang dikutip dari pikiranrakyat.com, alhamdulillah hasil akreditasinya A. Ia menambahkan anak-anaknya justru terbilang berprestasi di tingkat kecamatan. Bukti tersebut tampak dari seabrek piala yang disimpan di lemari sekolah. Ternyata nama siluman ini tidak menjadikan para siswa minder. Sekolah dengan nama yang unik dan mistis ini justru memiliki seabrek prestasi. Selain berprestasi, nama yang unik juga tak membuat para murid menjadi korban risak atau olok-olok. Misalnya ketika ada lomba tingkat kecamatan, paling tidak di kota, tidak ada pengolok-ngolokan, ujar Kepala Sekolah SDN 2 Siluman yang bernama Asep, yang dikutip dari pikiranrakyat.com. Selain itu, minat orang tua siswa menyekolahkan anaknya ke SD negeri Siluman ini juga tinggi. Sekarang saja kita punya siswa SD terbanyak di kecamatan. Kita punya 500 siswa sampai hari ini, ucap Kepala Sekolah SD Negeri 2 Siluman, Asep, yang dikutip dari pikiranrakyat.com. Berdasarkan penelusuran pikiranrakyat.com, Kepala SDN Negeri 1 Siluman Iis Suhartini menyatakan sekolahnya memang berada di Kampung Siluman, Kelurahan Setiaratu. Rupanya Siluman merupakan nama kampung di sana. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Siluman Iis Suhartini juga mengaku tak ada permasalahan dengan nama yang unik itu. Tak ada aksi perundungan yang dialami siswanya lantaran hal tersebut. Soalnya nama Siluman sebagai sebuah kampung sudah dikenal warga sejak lama. Minat calon siswa bersekolah di sana juga tak terpengaruh.
warga masih antusias menyekolahkan anaknya di SD Negeri 1 Siluman. Alih-alih tertekan, para murid justru membuat bangga sekolah dengan prestasinya. SD Negeri 1 Siluman menyabet berbagai penghargaan di tingkat kecamatan dan kota. Beberapa penghargaan yang diraih adalah Pinunjul 1 Sajak Wanoja ABSSD Kecamatan Ciberem, peringkat 3 melukis FLS 2N Kecamatan Ciberem, Pinunjul 3 Sajak Jajaka ABSSD Kecamatan Ciberem, Harapan 3 Maca Sajak Wanoja ABSSD SD Kota Tasikmalaya, Harapan 2 Cipta dan Baca Puisi FLS 2N SD Kota Tasikmalaya, yang dikutip dari pikiranrakyat.com. Nama unik tetapi prestasi seabrek, ucapan Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Siluman. Jikapun ada yang menyinggung persoalan nama, hal itu cuma berupa gurauan antar guru sekolah saja. SD Negeri 1 sampai 3 yang kepala sekolahnya perempuan disebut dengan Ratu Siluman. Waduh. Sedangkan SD Negeri 2 yang kepala sekolahnya pria disebut Raja Siluman. Tak ada maksud mengolok-olok lantaran pernyataan itu hanyalah guyonan semata. Lebih dari itu, sekolah-sekolah dengan nama unik tersebut telah menjawab dengan prestasi para muridnya. Dikutip dari pikiranrakyat.com. Jadi itulah sebuah cerita di SD Negeri 1 Siluman. Buat apalah sebuah nama ya, meskipun namanya Siluman karena berdasarkan kampung Siluman, tapi lihatlah prestasinya pemirsa. Prestasinya luar biasa untuk membangun generasi muda bangsa Indonesia ke depan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kampung ini disebut kampung Siluman, yang akhirnya menjadi banyak SDN yang menggunakan nama Siluman. Berdasarkan kutipan artikel dari ainewsjabar.com, asal muasal nama kampung Siluman berdasarkan cerita dari orang-orang terdahulu, tidak berkaitan dengan sesuatu yang angker atau menyeramkan. Siluman berasal dari kata silem atau ya dalam bahasa Sunda juga disebut dengan tilem, yang berarti menghilang atau hilang. Dulunya ada seorang tokoh di kampung itu yang menurut cerita dia dikejar-kejar oleh para penjajah karena beliau adalah seorang pejuang dan pahlawan. Kemudian ketika sedang dikejar oleh penjajah sebagai buronan, dia menghilang atau tilem. Sampai akhirnya penjajah pun tidak menemukan sampai hari ini. Sampai saat ini tokoh tersebut tidak diketemukan. Akhirnya orang-orang di sini menyebutnya wilayah ini sebagai Silem, yang entah kenapa akhirnya yang melekat namanya menjadi Siluman. Jadi tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Dilansir dari tribunpriangan.com, kenapa kampung ini dinamakan Kampung Siluman? Dinamai Kampung Siluman menurut cerita para orang tua dulu berkaitan dengan banyaknya orang pintar, sakti jawara, dan juga orang-orang yang berilmu tinggi jawara ya, tetapi berhati nasionalisme. Artinya beliau berjuang untuk kemerdekaan, bahkan ditakuti oleh penjajah. Jadi saking ditakuti oleh penjajah, penjajah yang memburu pun tidak bisa menangkapnya, bahkan tidak bisa menemukannya. Maka oleh orang-orang penjajah katanya disebut Siluman. Para jawara tersebut ditakuti oleh Belanda pemirsa, karena kesaktiannya merepotkan para penjajah. Selain itu sulit ditangkap oleh penjajah. Waduh. Karena saking saktinya dan sulit ditangkap oleh penjajah Belanda seperti siluman, maka jawara-jawara tersebut disebut Siluman. Dan pada akhirnya kampung tersebut melekat menjadi Kampung Siluman. Jadi siluman di sini bukan berarti makhluk halus, tetapi julukan oleh Belanda kepada jawara-jawara dan orang pintar yang sulit ditangkap oleh Belanda. Ya, mirip-mirip dengan pasukan hantu. Julukan pasukan hantu yang sedang berperang di Gaza tersebut pemirsa. Jadi yang namanya pasukan hantu itu pasukan yang tiba-tiba menyerang tapi sulit untuk ditangkap. Dan penyerangannya itu bisa merepotkan ya lawannya atau penjajah. Jadi kemungkinan orang-orang di sini itu jawara-jawara kelas wahid
yang kesaktiannya untuk membela tanah air dan bangsa. Waduh, dari penindasan penjajah. Inilah bukti bahwa jawara, orang pintar dan sakti di Indonesia, termasuk salah satu jadi kampung siluman ini, mempunyai jiwa nasionalis. Jadi artinya siapapun yang mempunyai jiwa nasionalis, entah itu jawara, entah orang biasa, maka akan berjuang dengan kemampuan dirinya sendiri. Jika kita mampu sakti, maka berjuang dengan kesaktiannya. Bila kita mampu dengan kemampuan tertentu, misalkan dengan kemampuan di bidang matematika, fisika, kita akan berjuang di bidang matematika dan fisika untuk kemajuan bangsa, atau dalam ketika perang untuk mempertahankan kemerdekaan, pemirsa. Berbeda bila seseorang yang tidak mempunyai jiwa nasionalis, meskipun dia sakti tetapi tidak mempunyai jiwa nasionalis, apa yang terjadi? Dia akan menjadi antek-antek penjajah, pemirsa. Waduh, Mamang pernah bahas tentang jawara-jawara di Nusantara yang sakti-sakti, tetapi kenapa kalah dengan Belanda? Kenapa kalah dengan penjajah? Kalau kalian penasaran, cek aja, cari di channel YouTube Mamang ya. Oke, Goesmania yang menjadi penasaran ya, siapa tokoh jawara di kampung siluman ini yang pada akhirnya dijuluki oleh Belanda disebut siluman. Sampai hari ini ya Mamang belum menemukan tokoh legendaris jawara yang ada di kampung siluman ini yang ditakuti oleh Belanda. Bila kalian tahu, bolehlah komen di bawah, pemirsa. Oke, Goesmania, jadi kesimpulannya bahwa kampung siluman ini merupakan kampung nyata, bukan kampung gaib. Siluman di sini kemungkinan julukan bagi orang-orang yang dahulu yang sulit ditangkap oleh Belanda, tetapi dia berjuang seperti ganasnya siluman dan ditakuti oleh penjajah, pemirsa. Oke, Goesmania, bagi kalian yang ingin jalan-jalan ke kampung siluman ya, ada di Google Map. Bahkan nama kampung siluman ini bukan ada di kota Tasikmalaya saja. Mamang searching di Google, ternyata kampung siluman ini banyak di daerah-daerah, termasuk di daerah Jawa Barat saja itu banyak. Di antaranya kampung siluman yang ada di Tambun, kampung siluman yang ada di Banjar, kampung siluman yang ada di Ciamis, kampung siluman yang ada di Kabupaten Tasikmalaya juga ada ya, dan kampung siluman yang lainnya. Mungkin nama kampung-kampung siluman itu punya sejarah khasnya tersendiri, pemirsa. Oke, Goesmania, Mamang akan melanjutkan lagi ada apa aja di kampung siluman ini. Bagi kalian penasaran ya, ikuti saja channel Mamang ya di episode selanjutnya.